Indonesia, manusia Pancasila. Kita diingatkan, manusia Pancasila. Satyaku, Dharmakam. Satya itu duty to God, duty to country, duty to others, dan duty to self. Kewajiban kita terhadap Tuhan, kewajiban kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, kewajiban terhadap sesama, duty to others, dan duty terhadap diri sendiri. Di masa lalu, Indonesia beberapa kali menjadi tuan rumah jambore bertaraf internasional, seperti yang pernah digelar di Malang, Jawa Timur tahun 1993. Gerakan Pramuka di dunia itu didirikan tahun 1908 di Inggris. Waktu itu ada kemah percobaan di Bounty Island, nyata hasil bagus sekali. Kemudian gerakan Pramuka itu menyebar ke seluruh Eropa, masuk ke Belanda tahun 1912. Nah, oleh orang Belanda dibawalah ke Indonesia. Jadi kalau kita lihat gerakan Pramuka itu dari awal mulanya sudah dikenal sejak tahun 1912. Yang pertama kali didirikan itu adalah organisasi Pramuka oleh orang Belanda sendiri, namanya Nederland Pathfinder Organisasi. Hubungan kita dengan Belanda itu terputus, maka kita mendirikan sendiri Nederland Indische Pathfinder Vereniging. Nah, sejak itu berkembanglah gerakan Pramuka sampai tahun 1961 berubah namanya menjadi, kalau dulu adalah Kepanduan, menjadi Gerakan Pramuka. Ketika terjadi revolusi, kita belum punya tentara waktu dulu. Tapi anak-anak Pandu yang memang mengenal disiplin, biasa bermain di alam, hampir sebagian besar itu tokoh cikal bakal tentara kita dari Kepanduan. Misalnya Pak Dirman itu Pandu, dari Hizbul Watan dia ya. Kemudian Pak Harto juga Pandu. Jadi sejarahnya itu kalau bisa dibagi pada zaman sebelum kemerdekaan, pertama adalah meningkatkan rasa kebangsaan, nasionalisme. Kedua adalah persatuan kesatuan generasi muda, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Yang ketiga adalah ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan proklamasi Indonesia. Gerakan Pramuka Indonesia merupakan bagian dari organisasi kepanduan dunia yang digagas pensiunan tentara Lord Baden-Powell di Inggris tahun 1907. Gerakan yang awalnya diciptakan untuk membina kaum muda Inggris ini berkembang ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Kepramukaan itu kan muncul dulu dalam sejarahnya karena pemerintah melihat kalau kepanduan itu terpisah-pisah, terpecah-pecah, terberai-berai begitu, bercerai-berai gitu, dan mempunyai identifikasi yang berbeda-beda gitu. Nah, kekuatan gerakan Pramuka adalah menyatukan seluruh anak bangsa ini menjadi satu bangsa yang kuat dan besar. Jadi di situ letaknya mengapa kepramukaan dan kepanduan itu menjadi sebuah strategi untuk kekuatan bangsa. Dulu kata Pandu itu diperkenalkan oleh Haji Agus Salim. Pada saat, kalau saya tidak salah, pada tahun 1938 ada kongres SIAP, organisasi SIAP. Dia perkenalkan nama Pandu karena Belanda tidak mau digunakan nama Pathfinder. Dia takut, tapi kita punya nama sendiri. Pada tahun kita merdeka, itu hampir 61 organisasi kepanduan. Tentu ini tidak baik, oleh karena itu ingin disatukan. Nah, kemudian dicarilah nama yang netral. Oleh Bapak Amangkubono, itu diperkenalkan nama Pramuka. Pramuka itu berasal dari Pramuko, prajurit Mataram yang di depan. Kalau saya tidak salah ya, itulah diberi nama. Kemudian dicari kepanjangannya Praja Muda Karana. Gerakan kepanduan berkembang pesat di Indonesia dengan beragam identitas. Ada yang bernafas keagamaan seperti Hizbul Waton, Pandu Ansyor, dan Kepanduan Asas Katolik Indonesia. Ada juga yang beridentitas kebangsaan seperti Pandu Kesultanan, Pathfinders Organisasi Pasundan, dan Pandu Indonesia. Tahun 1961, Presiden Soekarno lalu menyatukan berbagai kelompok ini dalam satu atap. Gerakan Pramuka itu terbesar di dunia loh. Anggota kita 20 juta. Tersebar di 320.000 gugus depan.
Nah sekarang saya tidak bisa mengatakan sudah kembali sebelum 1968, tapi sudah menggeliat lah. Memang pada waktu zaman Pak Harto, itu pendekatannya adalah pendekatan yang sifatnya top down atau atas bawah. Perintah, instruksi harus dilaksanakan. Pada dasarnya, kegiatan pramuka adalah kegiatan yang sifatnya boleh dipilih, bukan menjadi wajib. Ya. Tetapi setelah reformasi, ada beberapa sekolah yang masih meletakkan itu sebagai suatu kegiatan wajib, terutama di SD, tetapi di tingkat SMP dan SMA menjadi kegiatan yang sifatnya pilihan atau optional. Sehingga hanya mereka yang betul-betul menginginkan untuk menjadi seorang pramuka, itu mereka masuk pramuka. Dulu memang Pak Harto itu percaya dan yakin melalui gerakan pramuka dapat dibentuk anak-anak yang berkarakter. Karena itu dibantu oleh Pak Harto. Tapi pada tahun 1998, ketika terjadi perubahan sistem pemerintahan, ya nggak tahu semuanya mau direformasi, termasuk gerakan pramuka tidak ada salah apa-apa, di nomor 2 kan terpinggir. Ada yang bilang gerakan pramuka itu Orde Baru. Orde Baru dari mana kalau sudah didirikan sejak tahun 1912? Sang pengusul nama pramuka Sultan Hamengkubuwono ke-9 tak hanya mengharumkan nama pramuka di tanah air, juga di dunia. Di gerakan pramuka itu ada beberapa event besar yang digunakan di seluruh dunia. Namanya Jambore. Seluruh dunia punya Jambore. Di Mesir, di India, di Malaysia, semua negara ada. Dan bahkan ada Jambore dunia. Nah yang kedua ada Raimuna. Raimuna itu kalau di luar negeri namanya adalah Overmoot. Ini ada untuk anak-anak pendekar-pendekar. Seluruh dunia ada. Malah kita ada Overmoot Internasional. Nah Indonesia memperkaya dengan satu event yang sifatnya internasional. Disebut dengan nama Community Development Program. Community Development Program yang sekarang diterapkan di seluruh dunia aslinya adalah dari Indonesia. Dia mendapatkan penghargaan internasional, bronze medal.